Jom saya bagi tahu kenapa gadis Melayu banyak suka Bangladesh. Ada 5 perkara yang buatkan gadis Melayu suka pada Bangladesh. Yang kelima tu paling perempuan suka. Yang pertama, Bangladesh seorang yang sangat setia. Mereka kalau dah ada awet, diorang akan jujur, diorang tak akan cakap diorang single. Bahkan setiap kali diorang keluar dengan awet diorang akan upload video ataupun buat momen-momen romantik dengan awet diorang. Yang kedua, mereka lebih romantik. Orang perasan tak? Bangladesh ni walaupun sesama diorang, sesama lelaki, diorang akan berpegangan tangan. Ni kan lagi dengan awet-awet kan, lagilah perempuan suka. Romantik, bagi bunga. Mungkin sebab diorang banyak tengok cerita Bollywood kot. Yang ketiga, diorang cepat belajar. Contoh bahasa Melayu kita. Diorang jenis cepat sangat belajar. Kalau bahasa Inggeris pun power juga. Lah background diorang ni macam-macam. Cuma taraf pendidikan diorang ni tak dapat sambutan di negara sendiri. Kadang-kadang diorang pun ada PhD tau. Yang keempat, diorang ni sangat rajin. Bayangkanlah kalau kerja tu pukul 7 masuk, pukul 6 dah terpacak depan kilang. Bos-bos Malaysia ni suka ambil warga asing sebab dibayar murah. Lepas tu, diorang ni kalau dating, sejam awal dah dekat situ. Dan yang kelima yang paling perempuan suka ialah diorang tak suka pakai duit perempuan. Duit perempuan bagi mereka sangat-sangatlah berharga. Dan diorang tak akan buat gurauan seperti boleh tak belikan saya slipper, boleh tak belikan saya baju. Sebab bagi diorang itu menjatuhkan kemacuan mereka. Takkan keluar duit perempuan sesen pun. Bagi korang macam mana? Ada tak side-side negatif yang korang tahu? Boleh komen kat bawah tak? Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, penonton channel ini dan juga yang ada di Malaysia yang sangat membenci channel saya ini tetapi tetap dengan penuh semangat menonton karena penasaran dan ingin mencari celah untuk menyerang saya. Oke, dan barusan kita tonton adalah pengakuan dari seorang perempuan Melayu asal Malaysia tentang kualitas kemanusiaan seorang laki-laki Bangladesh. Ya. Pengakuan jujur ini, kita melihat ya dari pengakuan jujur tersebut bahwa ada banyak sekali kualitas positif dari seorang laki-laki Bangladesh yang ada di Malaysia sehingga perempuan-perempuan Melayu di sana kelepek-kelepek dan benar-benar jatuh cinta kepada orang-orang Bangladesh ini gitu ya. Dan itu wajar saja, apalagi agama juga sama dengan mayoritas orang Malaysia, sama Muslim gitu. Nah, dari pengakuan ini membuat kita tidak mengerti gitu. Kenapa di Malaysia ini orang-orangnya setidaknya netizen Malaysia kita lihat dalam menggambarkan Bangladesh ini, atau kalau kita sebutkan Bangladesh ini mereka itu seperti memandang rendah ya, seperti membuat Bangladesh itu adalah ras yang hina dan segala macam gitu ya. Kalau kita baca komentar-komentar, mereka tidak mau diasosiasikan dengan Bangladesh. Tidak mengerti apa masalahnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana tim nasional Malaysia ya, yang tadi malam di video saya mengulas tentang bagaimana mereka mengalahkan salah satu kandidat juara di Piala AFF U19 Brunei Darussalam dengan skor 11-0 ya. Dan sebab itu memenuhi sesumbar timnas Malaysia U19 ketika akan bertolak ke Indonesia pasca mengalahkan Kamboja U19. Mereka katakan mereka akan mengguncang Indonesia dan itu benar-benar mereka buktikan di Indonesia. Brunei betul-betul mereka habisi dengan skor 11-0 tanpa rasa kasihan. Itu adalah skor terbesar di pertandingan penyisihan AFF U19 sejauh ini ya. Di bawah mereka hanya ada Indonesia dan Australia yang hanya mampu mencetak masing-masing 6 gol ke gawang lawannya gitu ya. Indonesia melawan Filipina dan Australia melawan Laos. Kita lihat bahkan tak nyaris separuh dari jumlah gol yang dicetak oleh Malaysia. Jadi itu bahwa Malaysia itu mengguncang Indonesia itu tak terbantahkan, itu betul-betul mereka buktikan. Mereka adalah tim paling kuat untuk saat ini
di penyisihan ini terbukti dengan skor, terbukti dari statistik mereka ini tidak ada lawan. Bahkan Thailand yang dikatakan tim terkuat di Asia Tenggara ini hanya mampu menang 2-1 atas tim pecahan Malaysia, yaitu Singapura. Myanmar hanya 1-1. Jadi luar biasa power Malaysia ini. Nah, kemudian pemain-pemain Malaysia 2019 yang mengguncang Indonesia ini, mari kita lihat wajah-wajahnya. Ya, kemudian kita bandingkan dengan tim Malaysia U23. Dan tim utama. Ya, kita lihat bagaimana perbandingan wajah-wajah itu ya. Di tim Malaysia U19 ini banyak wajah-wajah Asia Selatan kita lihat. Dan kalau dilihat dari nama-namanya itu adalah nama-nama Muslim. Itu artinya besar kemungkinan mereka itu adalah pemain berdarah campuran antara Melayu, Semenanjung dengan Bangladesh. Seperti itu ya. Dan dari pemain itu kita lihat bagaimana semangat mereka ketika membela Malaysia. Kita bandingkan dengan U23, kita bandingkan dengan tim utama. Masih ingat semuanya bagaimana Dian Kools ketika dia salah mengoper kepada pemain Oman, dia tidak bersemangat mengejar lagi. Ya, dia seperti kesal dan entah kepada timnya, entah kepada rekan-rekan timnya gitu, dan hampir menjebol gawang Malaysia di Piala Dunia kemarin gitu ya. Itu berbeda sekali dengan pemain-pemain U19 mereka yang mengejar kemana bola datang dan menyerbu seperti itu. Artinya mereka punya nasionalisme yang jauh lebih besar daripada pemain-pemain Malaysia, pemain keturunan mereka yang berasal dari Eropa. Atau kalau orang Malaysia menyebutnya pemain warisan atau kacukan, itu kalau pemain yang berdarah campuran itu Malaysia menyebutnya kacukan. Jadi makanya ketika mungkin mereka punya juga pemain-pemain diaspora yang ada di Eropa yang bagus-bagus, tapi mereka itu tidak berminat untuk membela Malaysia. Yang berminat membela Malaysia itu ya pemain-pemain tarkam seperti Kobe Chong, ya Richard Chin seperti itu, atau pemain apkiran dari Eropa model yang mantan kiper Real Madrid yang nggak kepake di Eropa itu diambil untuk ke JDT ya. Yang hanya seperti itu, yang tidak yang masih diragukan lah nasionalismenya. Berbeda sekali dengan para pemain yang berwajah Bangla ini ya di Malaysia. Jadi itulah sebabnya mungkin Malaysia ini sampai Kim Pan-gon mengundurkan diri karena FVM katanya bahaya lah ya. Yang jelas usul dari Kim Pan-gon itu untuk meniru Indonesia, untuk mengambil pemain dari Eropa itu tidak berhasil. Nah, karena tidak berhasil di situ, kenapa? Itu yang kita bingung. Kenapa Malaysia tidak menseriusi untuk mencari pemain keturunan itu di negara Bangladesh, ya, yang jelas berlimpah ruah gitu, keturunan Malaysia di sana, dan perempuan-perempuan Malaysia juga begitu menyukai laki-laki dari sana. Jadi sebenarnya ada banyak potensi, saya pikir, di Bangladesh ini, dan Malaysia sudah saatnya, menurut saya, untuk mengalihkan pandangan dari Eropa, ya dari negara-negara Barat, Mat Saleh sana, ke Jepang hijau. Ya, Bangladesh ini juga sering disebut dengan Jepang hijau karena bendera mereka sama dengan bendera Jepang, yang berbeda hanya latar belakangnya. Jepang itu putih dan Bangladesh hijau. Ya, ngapain kalian orang Malaysia ya berharap Mat Saleh dari Eropa sana yang jelas-jelas meremehkan negara kalian untuk diambil menjadi pemain nasional di sepak bola kalian seperti itu, sementara Jepang hijau yang jelas di depan mata jauh lebih menggoda. Oke, jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.